Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MN19K mata kuliah Manajemen Pemasaran akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu menganalisis pasar konsumen. Tapi sebelum beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya di kelompok 4 kelas MN19K. Pertama, saya sendiri, yaitu Ahmad Hidayat Permana, lalu teman saya, Yuli Yuliwati, lalu ada Tubagus Imam Hanafi, dan terakhir ada Reva Tiansa Putri. Mereka bertiga merupakan rekan di kelompok 4, di kelompok saya. Tapi, karena masa pandemi, kami tidak bisa berkumpul, tidak bisa mengerjakan kelompok bersama. Namun demikian, kami tetap semangat dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Oke, without further ado, let's get started ke materi mengenai menganalisis pasar konsumen. Dalam menganalisis pasar konsumen, kita harus benar-benar mengetahui tentang siapa pelanggan kita, produk apa yang kita ingin pasarkan. Jangan sampai produk yang ingin kita pasarkan masuk ke dalam pasar yang salah dengan pelanggan yang tidak tepat. Ada peribahasa yang sama-sama kita ketahui bahwa produk yang tepat dipasarkan kepada pelanggan yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Nah, dalam menganalisis pasar konsumen ini, hal-hal yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, memahami pelanggan. Nah, kita harus tahu dulu pelanggan ini butuh apa. Oke, butuh jaket karena musimnya dingin misalkan. Kita punya produk yaitu jaket. Jaket seperti apa? Jaket yang tebal, terbuat dari bahan wol dan lain sebagainya. Kira-kira produk ini bakal masuk nggak ke produsen tersebut? Oh, setelah dianalisis, oke, produk jaket ini masuk, kualitasnya masuk, harganya masuk, bisa dipasarkan. Kita yakin, maka kita bisa menjalankan produk tersebut. Kita bisa menjual produk tersebut kepada pelanggan itu. Lalu, setelah itu, langkah kedua adalah mengenali perilaku konsumen. Dalam mengenali perilaku konsumen ini, saya teringat mengenai tesis Yunarto Wijaya, Direktur Carta Politika, di mana dalam tesisnya itu ada perkembangan psikologi dari konsumen dari tahun ke tahun. Yunarto Wijaya menganalogikan bahwa kita sebagai sales atau marketing dari suatu perusahaan besar, katakanlah Unilever. Oke, misalkan kita di tahun 1960-an, sebagai pelaku marketing, kita dituntut untuk bagaimana satu keluarga yang terdiri dari 3 orang, yaitu bapak, lalu ibu dan seorang anak. Bapak umur 50 katakan, ibu umur 47, dan anak umur 21. Nah, kita dituntut oleh perusahaan bagaimana satu keluarga ini bisa memakai produk kita, katakanlah produk Unilever, yaitu sabun. Tapi marketing cost-nya hanya cukup untuk mendekati satu orang saja. Nah, pada tahun 60-an, cara yang paling efektif untuk memasarkan produk tersebut adalah mendekati bapaknya, karena pada tahun itu hierarki sangat kental. Budaya hierarki itu sangat kental di tahun 1960. Nah, lalu beranjak ke tahun 1980, para peneliti marketing menemukan bahwa ibu-ibu lebih punya power, lebih punya hasrat untuk menularkan ketika si ibu-ibu itu sudah percaya kepada satu produk. Nah, jadi dia cenderung menularkan ke teman-temannya mengenai produk tersebut. Disitulah produk-produk mulai menawarkan beli produk-produk berhadiah. Misalkan beli susu bubuk dapat piring dan lain sebagainya. Itu tahun 1980. Lalu di tahun 2005 sampai sekarang psikologi konsumen itu berbeda lagi. Nah, ketika kita dihadapkan situasi seperti itu, maka yang paling efektif di tahun 2005 sampai sekarang
Kita tidak mendekati bapaknya, tidak mendekati ibunya, tetapi yang paling efektif yaitu mendekati anaknya. Kenapa? Karena tahun 2005 sampai sekarang itu merupakan tahunnya era informasi, di mana informasi bergerak begitu cepat, dan yang paling update yaitu anaknya, bukan bapak atau mamahnya atau ibunya. Nah, dengan teori-teori seperti itu, kita bisa mengetahui bagaimana situasi konsumen, bagaimana kita mengenali konsumen. Nah, ketika sudah mengenali konsumen, maka kita bisa menentukan langkah-langkah yang selanjutnya dalam menganalisis pasar konsumen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tubagus Imam Hanafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Imam Hanafi ingin menjelaskan tentang proses psikologi kunci. Proses psikologi kunci merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Itu termasuk di dalamnya kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Yang kedua ada faktor sosial. Kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Biasanya kelompok preferensi itu mengajak atau keluarga untuk menjadi konsumennya. Yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu dari usia, tahap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Kemudian ada motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Nah, teori yang digunakan adalah teori Freud atau teori Maslow dan teori Herzberg. Teori motivasi. Saya Yudi Yuliawati akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Terdiri dari atensi selektif, proses menyortir sebagai besar rangsangan. Orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhan saat ini. Distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Orang cenderung menafsirkan informasi dengan cara yang lebih mendukung daripada menentang konsepsi yang telah dimilikinya. Retensi selektif mengingatkan poin baik dari produk yang disukai dan meluangkan poin dari produk pesaing. Persepsi bawah sadar, sebuah topik yang telah mempesona banyak pemasar selama berabad-abad. Pemasar menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan dan kemasan. Merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi dorongan atau motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak disengaja. Pendekatan populer dari pembelajaran adalah teori pengkondisian klasik, teori pengkondisian instrumental atau operan, teori pembelajaran melalui pengamatan. Memori yaitu penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup.
Memori terbagi menjadi dua, ada jangka pendek, temporer dan terbatas, jangka panjang, permanen dan tak terbatas. Sesuai gambar yang ada di samping ini, ada dalam jangka waktu lama, aman, responsif, nyaman, mempunyai reputasi yang baik, penyelesaian yang cepat, layanan pribadi, tetangga yang baik, agen yang menjadi bagian di lingkungan tetangga saya, warna merah, asuransi mobil dan rumah yang bagus, dapat diandalkan, terpercaya, reputasi yang baik, konservatif, dan asuransi terkemuka. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan mode merek. Kenalkan, nama saya Repat Piansa Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen model 5 tahap, yaitu 1. Pengenalan masalah, 2. Pencarian informasi, 3. Evaluasi alternatif, 4. Keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian, yaitu evaluasi alternatif, niat untuk membeli, sikap orang lain, faktor situasional yang tidak diantisipasi, dan konsumen pembelian. Dan pasca pembelian konsumen, yaitu produk. Produk dibagi menjadi 3, yaitu menyingkirkan produk untuk sementara, 2. Menyingkirkan produk untuk selamanya, dan 3. Mempertahankan produk. Menyingkirkan produk untuk sementara dibagi menjadi 2, yaitu menyewakan produk dan menyiapkan produk. Menyingkirkan produk untuk selamanya dibagi menjadi 4, yaitu memberikan produk kepada orang lain, menukarkan produk, menjual produk, dan membuang produk. Memberikan produk kepada orang lain dibagi menjadi 2, yaitu untuk dijual kembali dan untuk digunakan. Menjual produk dibagi menjadi 3, yaitu langsung kepada konsumen melalui perantara dan kepada perantara. Mempertahankan produk dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan produk untuk melayani tujuan awal, 2. Mengubah produk untuk melayani tujuan baru, dan 3. Menyimpan produk. Terima kasih.